Bobi, kolega Anda mengatakan bahwa ini sebuah kebodohan. Ini bukan soal tata kelola yang tidak bagus. Anda sendiri menganggap ini bagaimana, Pak? Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Roy, ya saya kalau dari kami ya, kami melihatnya bahwa kelembagaan negara ini pertama kurang koordinasi. Dan kurang koordinasi, tadi yang disampaikan juga oleh Mas Roy, ada perpres-perpres yang sebenarnya sudah dibuat, itu tidak dilaksanakan. Jadi mulai dari Perpres 2018 mengenai SPBE. Sistem pemerintah basis elektronik itu harus ada standar keamanan. Lantas ada Perpres 132 2022 bahwa dalam pembuatan arsitektur SPBE itu harus ada kelayakan. Nah, Perpres 2017 juga ada keamanan cyber. Keamanan cyber itu ada yang harus diikutkan dalam arsitek, karena bagaimanapun juga pembuatan sistem keamanan itu kan harus by design, bukan kejadian dulu, kecelakaan dulu, baru pemadam kebakaran. Nah, ini tidak dilaksanakan, itu BSSN. Lantas juga RPJMN, bahwa BSSN itu harus dilengkapi dengan pembangunan 121 CSIRT, itu juga tidak dilaksanakan. Jadi intinya kalau kita melihat, kalau di Undang-Undang Dasar kita untuk memeriksa keuangan negara itu dalam konstitusi ada BPK. Nah, keamanan cyber ini itu belum ada undang-undangnya, hanya baru Perpres. Dan kalau kita ngelihat gini, artinya Perpres itu tidak dilaksanakan oleh anak buah presiden, tidak melibatkan, tidak memberikan kemampuan, memberikan infrastruktur, dan itu ada di dalam amanat Undang-Undang RPJMN. Major project di Menko Polhukam itu adalah pembangunan BSSN infrastrukturnya, nggak dijalankan. Nah, jadi betul yang tadi, kalau saya nggak berani se-ekstrim Mas Roy ya, Mas, koalisi Mas, aku Mas, pendukung pemerintah. Jadi kalau saya hanya melihat bahwa Presiden ini sudah bagus, dari payung hukumnya sudah ada, instrumennya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak terkoordinasi antara kementerian lembaga. Ada ego sektoral, nggak mau BSSN ini sebagai koordinator cyber security, mendingan dikasih aja lah ke BUMN ataupun ke swasta. Kan seperti itu aja. Dikasih otoritas tapi nggak mau kerja, nggak mau tanggung jawab. Padahal anggarannya untuk KL kan, untuk kementerian atau lembaga gitu, Pak Bobi. Nah, ini masalahnya, tadi Pak Bobi bilang, yang namanya koordinasi lintas sektoral, itu jadi dari zaman Republik kita belum berdiri, Pak, itu sudah terjadi. Nah, sekarang udah kejadian. Kalau DPR harus jadi pemadam kebakaran, kayaknya juga nggak bisa kan, Pak Bobi? Langkah konkretnya sekarang kira-kira apa menurut Anda, Pak? Jadi kalau pemerintah setuju, DPR pun bisa memberikan undang-undang. Karena kalau sekarang, kalau Perpres, itu kan adalah himbauan, doa. Kalau kurang kuat ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada sanksi. Nah, tapi kalau kita DPR mau membuat undang-undang, dari Polhukamnya, dari Kumhamnya juga nggak nyambut, ya nggak jadi ini undang-undang.